Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budiman. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fakta secara historis, sosiologis, politis, dan yuridis tentang lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang pertama, tentang fakta secara historis, yang mana fatwa-fatwa hukum yaitu bersumber dari dalil nakli yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga dalil akli yang bersumber dari ijtihad, dan juga para ulama-ulama terdahulu mereka dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang setiap waktu-waktu itu selalu berubah, selalu ada perubahan terus-menerus. Kemudian dari secara historis ini dipengaruhi oleh adanya kitab-kitab fikih, adanya juga fatwa ulama, dan juga keputusan hakim, dan juga ada undang-undang negara. Yang kedua, secara sosiologis, yang mana adanya pemikiran-pemikiran yang berbeda di kalangan mayoritas muslim. Yang pertama, ada pola pikir mereka yang menolak tentang adanya hukum ekonomi syariah ini karena tidak sesuai dengan modernisasi, ataupun mereka tidak menerima adanya modernisasi terhadap hukum tersebut. Yang kedua, ada yang menerima secara keseluruhan adanya modernisasi tersebut karena penyesuaian antara perubahan dari hukum terdahulu kepada hukum yang berada pada sekarang ini. Dan juga ada yang melakukan dengan pendekatan secara sosiologis, mereka lebih selektif melihat hukum ekonomi syariah tersebut, kemudian mereka menganalisis, baru kemudian mereka melaksanakan dan mempraktikkannya. Selanjutnya, secara politis itu hukum-hukum atau fatwa-fatwa di negara kita dari masa penjajahan, dari sampainya masa kemerdekaan, khususnya pada masa periode Orde Baru, itu tradisi hukum Islam itu berlaku terhadap pola Islam dan negara. Dan juga adanya kaum santri yang berupaya merefleksikan pola pikir atau pola pandang mereka terhadap penerapan atau hukum Islam di negara. Dan ada juga selanjutnya itu hukum Islam itu sudah berlaku atau sistemnya sudah diterapkan di negara. Jadi negara dan hukum Islam itu menjadi harmonis. Kemudian selanjutnya secara yuridis itu tradisi penerapan hukum Islam di Indonesia itu berlaku secara politik hukum, yakni adanya unifikasi dan kodifikasi hukum Islam. Maksudnya adanya unifikasi itu adalah hukum-hukum itu disatukan, hukum kompilasi ekonomi syariah itu disatukan dan diakui di negara kita, dan juga diterapkan secara resmi oleh negara kita. Selanjutnya pembahasan tentang penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dari perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni memperluas atau memberikan perluasan tentang wewenang PA terhadap keputusan hukum, dan juga tentang melihat bagaimana perkembangan hukum yang ada di Indonesia ini sudah banyak terjadi perubahan-perubahan. Jadi PA itu tidak hanya membahas tentang sengketanya perkawinan, kemudian wasiat, hibah, kemudian adanya wakaf dan sedekah, tapi juga membahas tentang mengangkatnya adopsi anak, juga zakat, kemudian infak, dan juga ekonomi syariah. Pada pembahasan ekonomi syariah
banyak terdapat perubahan yang dibahas, yakni salah satunya itu bank syariah, kemudian lembaga keuangan mikroekonomi syariah, dan juga ada reasuransi syariah, adanya reksadana syariah, kemudian obligasi syariah, surat berjangka syariah, kemudian ada sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan yang terakhir juga membahas tentang dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Ini membuktikan bahwasanya perkembangan dari hukum ekonomi syariah ini sudah mengalami banyak perubahan sampai tentang permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat ini. Baik itu ada bisnis online, kemudian bagaimana sistem syariah itu mengaturnya, kemudian adanya pegadaian syariah, itu bagaimana seorang menggadaikan barangnya atau hartanya, kemudian dalam hukum ekonomi syariah itu diatur seperti apa pembahasannya. Nah, selanjutnya itu pembahasan tentang bank syariah, yaitu produk-produk yang dilaksanakan atau dalam kegiatan bank syariah. Salah satunya saya ambil dari murabahah, yaitu sistem perjanjian jual beli antara nasabah dan bank. Ini juga diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, di sini banyak orang yang melakukan pinjaman atau membeli barang itu melalui bank. Maka dalam sistem murabahah ini diatur oleh Dewan Syariah Nasional, itu fatwa-fatwa nomor 04 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 200 tentang murabahah menyatakan bahwasanya bank membeli barang yang diperlukan nasabah itu atas nama bank sendiri. Kemudian pembelian ini harus sah dan bebas riba. Jadi bank murabahah ini sistemnya harus mengikuti dari Dewan Syariah Nasional ini. Maka semua yang dilaksanakan oleh nasabah itu memiliki bagi hasil antara bank dengan nasabah itu sama-sama menguntungkan. Tidak ada kriteria atau di dalamnya riba maupun yang lainnya. Contoh selanjutnya adalah produk dari gadai emas. Di sini dalam ekonomi syariah juga dibahas mengenai pegadaian, yaitu harus berdasarkan sistem atau aturan-aturan yang dilakukan oleh syariah Islam. Juga dibahas dari DSN atau Dewan Syariah Nasional nomor 25 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002. Itu pembahasan tentang pegadaian atau gadai emas ini, yaitu besar biaya pemeliharaan dan juga penyimpanan marhum atau barang gadai itu tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman. Kemudian di sini dipertegas lagi dari aturan Dewan Syariah Nasional, yaitu tentang nomor 26 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002, juga membahas tentang ongkos sebagaimana tertera dari ayat 2 tersebut. Besarnya itu ditentukan sesuai dengan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Maka pembahasan tentang pegadaian ini harus pembiayaan dari penjagaan pegadaian tadi harus sesuai dengan apa yang realita terjadi di lapangan. Ini menerapkan bahwasanya bank syariah mengatur atau hukum ekonomi syariah mengatur bagaimana perbuatan ekonomi syariah berdasarkan syariah yang sebenar-benarnya. Sekian, terima kasih dari saya penjelasannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.